pembahasan soal fungsi. Pembahasan soal nomor 5. Suatu fungsi dirumuskan f(x) sama dengan mx ditambah n dengan f2 sama dengan 3 dan f negatif 3 sama dengan 13. Tentukan nilai dari 2n dikurangi m. Mari kita selesaikan. Jawab. Kita tulis kembali rumus fungsinya f(x) sama dengan mx ditambah n. Yang pertama, diketahui f2 sama dengan 3. Artinya ketika variabel x kita ganti dengan 2, maka nilai fungsi itu sama dengan 3. Sehingga kita tulis f2 sama dengan m dikali 2 ditambah n sama dengan 3. Yang kedua, f negatif 3 sama dengan 13. Artinya ketika variabel x ini kita ganti dengan negatif 3, maka nilai fungsinya adalah 13. Kita substitusikan f-3 sama dengan m kali min 3 ditambah n, hasilnya sama dengan 13. Kemudian dari m dikali 2 ditambah n sama dengan 3, m dikali 2 adalah 2m, maka kita dapatkan bentuk persamaan 2m ditambah n sama dengan 3. Kita simpan sebagai persamaan nomor 1. Kemudian m dikali negatif 3 ditambah n sama dengan 13. M dikali negatif 3 hasilnya negatif 3M. Maka kita dapatkan bentuk negatif 3M ditambah N sama dengan 13. Kita simpan sebagai persamaan nomor 2. Nah, untuk mendapatkan nilai N dan M, maka perhatikan dengan seksama langkah berikutnya. Yang pertama, persamaan nomor 1 yaitu 2m ditambah n sama dengan 3. Kita tulis kembali di sini. Kemudian kita nyatakan sebagai persamaan n sama dengan 3 dikurangi 2m. N sama dengan 3 dikurangi 2m, kita simpan sebagai persamaan baru nomor 3. Demikian juga persamaan 2 kita nyatakan sebagai bentuk lain. Negatif 3m ditambah n sama dengan 13, kita nyatakan sebagai n sama dengan 13 ditambah 3m. Kita simpan sebagai persamaan yang baru lagi, yaitu nomor 4. Nah, sekarang kita memiliki dua buah persamaan yang masing-masing menyatakan nilai dari n. Persamaan 3, n dinyatakan sebagai 3 dikurangi 2m, dan persamaan 4, n yang sama dinyatakan sebagai 13 ditambah 3n. Sama-sama nilai n tetapi dinyatakan dalam operasi bilangan yang berbeda. Nah, karena sama-sama menyatakan nilai n, ini artinya 3 dikurangi 2m pada persamaan 3 adalah sama dengan 13 ditambah 3m persamaan 4.
karena sama-sama menyatakan nilai n. Atau dengan kata lain, dari persamaan 3 dan persamaan 4, maka kita tulis n sama dengan n, kemudian 3 dikurangi 2m yang menyatakan nilai n persamaan 3 kita substitusikan di ruas kiri, sedangkan 13 ditambah 3m yang menyatakan nilai n dari persamaan 4 kita substitusikan di ruas kanan, sehingga kita peroleh sebuah persamaan linier satu variabel 3 dikurangi 2m sama dengan 13 ditambah 3m. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, tugas kita adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang bervariabel m kita kelompokkan di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Maka kita dapatkan negatif 2m dikurangi 3m sama dengan 13 dikurangi 3. Negatif 3m dari positif 3m pindah ke ruas kiri, dan dikurangi 3 dari positif 3 pindah ke kanan menjadi min 3. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita sederhanakan, maka kita dapatkan negatif 5m sama dengan 10, dan m sama dengan 10 dibagi negatif 5, hasilnya m sama dengan negatif 2. M sama dengan negatif 2 kita simpan sebagai persamaan yang kelima. Kita baru mendapatkan nilai m. Tugas kita berikutnya adalah menentukan nilai dari n. Lanjut. Kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 3, yaitu m sama dengan negatif 2, kita substitusi ke n sama dengan 3 dikurangi 2m dari persamaan 3. Negatif 2 kita substitusikan ke dalam m, maka kita dapatkan n sama dengan 3 dikurangi 2 kali negatif 2 sama dengan 3 ditambah 4, sehingga kita peroleh nilai n adalah 7. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai n, yaitu sama dengan negatif 2, dan nilai n sama dengan 7. Nah, dengan telah diketahui m sama dengan negatif 2 dan n sama dengan 7, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai dari 2n dikurangi m. Kita substitusikan nilai n, yaitu 7, dan nilai m sama dengan negatif 2 ke 2m dikurangi m. 7 kita substitusikan ke n, yaitu sama dengan 2 kali 7, dan negatif 2 kita substitusikan ke m dikurangi negatif 2. Kita sederhanakan, 14 ditambah 2 hasilnya 16. Jadi nilai dari 2n dikurangi m adalah 16. Nah, begitu ya. Jadi kita harus melalui proses yang relatif panjang, karena harus menentukan nilai m dan n-nya dulu dari persamaan-persamaan yang ada tadi. Dan ini nanti akan dipelajari lebih dalam di materi sistem persamaan linier 2 variabel. Pembahasan soal nomor 6.
Suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan ax plus b dan diketahui f negatif 2 sama dengan negatif 13 dan f3 sama dengan 12. Tentukan a rumus fungsi f dan b nilai f negatif 5. Mari kita selesaikan. Jawab A, kita tulis rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Kemudian kita perhatikan dalam soal diketahui yang pertama f negatif 2 sama dengan negatif 13. Artinya jika nilai x dalam fx ini kita ganti dengan negatif 2, maka nilai fungsi f atau bayangannya adalah negatif 13. Mari kita substitusikan f negatif 2 sama dengan a dikali negatif 2 ditambah b sama dengan negatif 13. Negatif 13 merupakan bayangan dari negatif 2. A dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2A. Maka kita dapatkan bentuk persamaan negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 13. Kita simpan sebagai persamaan nomor 1. Kemudian kita perhatikan yang kedua, diketahui F3 sama dengan 12, yang artinya bayangan dari 3 oleh fungsi F adalah 12. Kita substitusikan 3 untuk menggantikan nilai X. Maka kita dapatkan F3 sama dengan A dikali 3 ditambah B sama dengan 12. A dikali 3 adalah 3A. Maka kita dapatkan bentuk persamaan berikutnya, yaitu 3A ditambah B sama dengan 12. Dan kita simpan sebagai persamaan nomor 2. Untuk mendapatkan rumus fungsi f, karena fx sama dengan ax plus b, maka tugas kita adalah menentukan nilai a dan b dari rumus fungsi ini. Nah, dari dua persamaan yang kita miliki ini sebagai modal untuk menentukan berapa nilai a dan nilai b. Perhatikan, kita tulis persamaan yang pertama, yaitu negatif 2a ditambah b sama dengan negatif 13. Kita nyatakan sebagai bentuk b sama dengan negatif 13 ditambah 2a. Positif 2a kita dapatkan dari negatif 2a pindah ke ruas kanan. Persamaan b sama dengan negatif 13 ditambah 2a ini kita simpan sebagai persamaan baru, yaitu persamaan nomor 3. Kita lakukan hal yang sama untuk persamaan nomor 2, yaitu 3A ditambah B sama dengan 12. Kita nyatakan sebagai B sama dengan 12 dikurangi 3A dengan memindah positif 3A ke ruas kanan menjadi negatif 3A. Persamaan B sama dengan 12 dikurangi 3A kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Sekarang perhatikan dengan seksama persamaan 3 dan 4. Persamaan 3, B dinyatakan sebagai negatif 13 ditambah 2A. Sedangkan persamaan nomor 4, B dinyatakan sebagai 12 dikurangi 3A.
karena keduanya adalah menyatakan nilai dari B, yaitu variabel yang sama, maka dari persamaan 3 dan 4 ini kita tulis B sama dengan B. B yang ruas kiri adalah B untuk persamaan nomor 3, sedangkan B yang ruas kanan adalah B untuk persamaan nomor 4. Maka kita substitusikan B di persamaan nomor 3 ke ruas kiri dan B di persamaan nomor 4 ke ruas kanan. Maka kita dapatkan persamaan negatif 13 ditambah 2A sama dengan 12 dikurangi 3A. Bentuk persamaan ini merupakan persamaan linier satu variabel. Maka untuk menyelesaikannya, tugas kita adalah mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Suku yang bervariabel A kita kumpulkan di ruas kiri sama dengan, sedangkan konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Maka kita dapatkan bentuk 2A ditambah 3A sama dengan 12 ditambah 13. Kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan. Kita dapatkan 5A sama dengan 25. Maka A bisa kita dapatkan dengan cara membagi 25 dengan koefisien A, yaitu 5. Maka hasilnya A sama dengan 5. Persamaan A sama dengan 5 ini kita simpan ke dalam persamaan baru lagi, yaitu persamaan yang kelima. Dengan mendapatkan nilai A sama dengan 5, tugas kita berikutnya adalah menentukan nilai B. Caranya, substitusikan persamaan nomor 5 ke persamaan nomor 3. Yang mana persamaan nomor 5 menyatakan bahwa nilai A sama dengan 5. Maka kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu B sama dengan negatif 13 ditambah 2A. A kita ganti dengan 5, maka B sama dengan negatif 13 ditambah 2 kali 5. Kita sederhanakan. B sama dengan negatif 13 ditambah 10. Dan kita sederhanakan lebih lanjut. B sama dengan negatif 3. Dengan demikian telah kita dapatkan nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan negatif 3. Dengan kita dapatkan nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 3, maka rumus fungsi f(x) sama dengan ax ditambah B, nilai A dan nilai B-nya kita substitusi dengan 5 dan negatif 3. Sehingga f(x) sama dengan 5x dikurangi 3. Rumus fungsi f(x) sama dengan 5x dikurangi 3 inilah merupakan rumus fungsi yang diminta. Berikutnya B menentukan nilai dari F5, yang mana 5 ini adalah menggantikan posisi dari variabel X. Maka caranya adalah cukup mensubstitusikan 5 ke dalam variabel X. Dengan demikian fungsi f(x) sama dengan 5x dikurangi 3, maka nilai dari F5 sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 3 sama dengan 25 dikurangi 3 sama dengan 22. Jadi nilai F5 dari fungsi f(x) sama dengan 5x dikurangi 3
adalah 22. Oke, bisa dipahami dengan baik? Mudah ya, mudah. Asal kita optimis, kita semangat, tidak kenal menyerah, maka matematika itu sesungguhnya adalah mudah, asik, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.